Inspektur, aku sudah mengatakan semua yang aku tahu tentang Ratan Singh. Semuanya, Inspektur. Aku harap kau bisa menemukan dia sekarang. Aku mohon, tolong temukan anakku. Dengar, kau jangan khawatir. Aku bisa mengerti apa yang kau alami karena jauh dari anakmu seperti ini. Dan saat ini kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk bisa menangkap Ratan Singh secepatnya. Dan Pak Kolektor juga memberikan ultimatum agar tidak ada kecerobohan dalam kasus ini. Jadi aku minta pada kalian, percayalah, dia pasti akan segera kami tangkap. Terima kasih banyak, Inspektur. Kau tahu Gangga? Pada awalnya aku tidak menyukai Sif. Aku membencinya. Tapi sejak semua keraguanku hilang, aku menyadari kesalahanku. Aku mulai melihat orang dari sudut pandang yang berbeda. Sejak itu aku menemukan kalau Sif adalah orang yang jujur. Dan dia orang yang setia. Selalu bersedia membantu orang lain. Yang jelas sekarang aku merasa kalau aku tidak akan ragu lagi. Yang tidak bisa kuberikan Anandi selama bertahun-tahun akan bisa diberikan Sif dalam hitungan bulan. Anandi sangat bahagia dengan Sif. Ayo, semua orang pasti menunggu di rumah. Enggak, hati-hati. Pelan-pelan ya. Duduklah. Ya Dewa, ini memang zaman yang sudah buruk. Lihat itu, wanita bepergian dengan sangat bebas setelah meninggalkan anak dan juga suaminya. Yang aku tidak mengerti, kenapa Kalyani Devi menyimpan wanita itu di rumahnya? Dia bisa mengurus dirinya sendiri, sampai kapan dia akan bergantung pada orang lain? Hei kalian, Dokter, Dengar Jagdis, aku tahu dia sudah banyak menderita. Apa kau tidak bisa bicara kepada suaminya sekali saja dan menyelesaikan masalah mereka agar dia kembali ke rumahnya? apa yang kalian mau? Agar aku mengirimnya kembali ke orang jahat itu? Kepada suaminya yang sudah memperlakukan dia seperti binatang? Itu yang kalian mau begitu? Aku merasa malu. Aku sangat malu. Ibu seorang wanita, tapi berpikir seperti ini soal wanita lain. Dengarkan dia. Zaman yang baik memang sudah berakhir. Kita berusaha melakukan kebaikan, tapi malah dia hina. Kalian tidak perlu memikirkan soal Gangga. Pikirkan diri sendiri. Dia tidak meminta belas kasihan dari kalian. Sekarang pergilah dan biarkan kami pergi. Dia tidak akan kehilangan apapun, tapi kau seorang wanita. Apa kau tidak memikirkan hal itu? Hah? Apa kau tidak punya rasa malu? Walau sudah menikah, kau meninggalkan suami dan anakmu. Ibu macam apa kau ini? Bagaimana kau bisa hidup tanpa anakmu? Cukup. jangan bicara satu kata lagi. Aku ingin bertanya kepada kalian. Apa kalian bisa hidup tanpa anak kalian? Tidak bisa, kan? Seorang ibu tidak bisa hidup tanpa anaknya. Aku ibu dari anakku, kan?
Aku tahu betapa sulitnya bagiku untuk hidup tanpanya. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Keluarga suamiku memaksaku melakukan ini. Mereka sudah merebut anakku dariku. Dan kau bicara tentang rasa malu dan harga diri kepadaku? Aku memikirkan tentang harga diri. Itu sebabnya aku menerima semua siksaan, pukulan, hinaan, dan segalanya. Suamiku lebih melukai hatiku daripada tubuhku. Tapi apa hasilnya? Apa hasil dari memikirkan tentang harga diriku? Suamiku menikahi wanita lain. Dia membawa wanita lain di hadapanku. Bicara itu memang mudah. Tapi hanya yang melewati penderitaan itu yang bisa memahami segalanya. Bagaimana aku bisa hidup tanpa anakku? Baru satu hari saja. Cobalah hidup tanpa anakmu. Gangga, ayo kita pergi. Gangga, ayo. Anandi, ada apa? Kenapa kau kelihatan sedih seperti itu? Dan kenapa tiba-tiba kau di sini? Semuanya baik kan? Iya, Nenek. Semuanya baik-baik saja. Kemarin malam, Sif harus pergi ke Jaipur untuk pekerjaan penting. Itu sebabnya aku sendiri di rumah. Dan aku punya banyak waktu luang. Jadi aku ingin mengunjungi kalian. Dan aku ingin memberitahu kabar baik, khususnya kepada Gangga. Anakku sudah ditemukan. Ada informasi tentang anakku. Pak Kolektor sudah menemukan anakku. Tidak, Gangga. Masih belum ada kabar tentang anakmu. Tapi kau akan segera mendapatkan anakmu kembali. Hari ini aku bicara dengan Pak Pengacara. Dan kabar baiknya adalah Kalau aku akan mendapatkan anakku kembali dan bisa memeluknya lagi. Apalagi kabar yang lebih baik dari itu. tidak, Gangga. Jangan putus asa. Kau pasti akan mendapatkan anakmu kembali. Kasusmu begitu kuat. Apapun yang Ratan Singh dan keluarganya coba lakukan, mereka tetap tidak bisa menyimpan anakmu. Karena secara hukum, anak di bawah usia 5 tahun harus bersama dengan ibunya. Apapun alasan ibunya meninggalkan keluarganya. Ya, hukum akan mendukung Gangga apapun yang terjadi. Dia telah banyak menderita di rumah suaminya. Dipukuli suaminya, dihina, dan segalanya di sana. Iya, Nenek. Aku melihat cara Ratan Singh memperlakukan Gangga. Dan aku sudah siap sekarang untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Iya, Jagdish.
Jika kita punya saksi mata untuk siksaan Ratansing dan keluarganya kepada Gangga, maka kasus kita akan semakin kuat. Dan akan lebih mudah bagi Gangga mendapatkan anaknya kembali. Dan juga, Pak Kolektor dan Kepolisian Jaitsar juga mendukung Gangga. Dia pasti akan mendapatkan keadilan. Tolong bawa kembali anakku kepadaku. Aku akan berhutang seumur hidupku kepadamu. Tidak, Gangga. Kau tidak berhutang apapun. Tapi ya, untuk membuktikan di pengadilan, kalau kau bisa mengurus anakmu dan juga membesarkannya dengan baik, maka sangat penting bagimu untuk hidup mandiri. Itu sebabnya aku ingin kau datang ke sekolah kami mulai besok. Besok hari Basan Pancami. Besok kita akan memuja Dewi Pengetahuan Saraswati. Dan di seluruh negeri, anak-anak yang ingin belajar akan diajari alfabet pada hari itu. Tidak ada hari yang lebih baik bagimu untuk memulai pelajaranmu. Ada apa, Mahi? Selamat sore, Kak. Tapi bila ku dengar dari suaramu, aku tahu soremu ini tidak baik, Kak. Kenapa tidak? Ini pertama kalinya kakak jauh dari istri kakak. Dan ini akan berakhir besok pagi. Karena besok pagi aku akan kembali ke Jaitsar. Bahkan aku baru akan mengabari Anandi. Tunggu dulu, Kak, tunggu. Tunggu dulu, Kak. Jangan lakukan itu. Maksudmu? Aku tidak kembali ke Jaitsar? Kapan aku mengatakan itu, Kak? Maksudku, jangan memberitahu istri kakak kalau kakak akan datang besok pagi. Jika begitu, dia pasti akan menyambut kedatangan kakak. Jika begitu, dia pasti akan siap untuk menyambut kakak, iya kan? Iya, lalu? Apa salahnya? Tidak ada salahnya, Kak. Tapi membosankan. Tolong pikirkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Hal terbaik adalah katakan kakak akan tiba besok malam. Lalu datang pagi-pagi sekali. Kakak kejutkan dia. Cobalah, Kak, sekali saja. Kakak menjadi suami yang romantis. Mahi, itu kebohongan. Apa romantisnya? Tunggu dulu, Kak. Pikirkan ini. Jika kakak mengatakan kakak akan pulang besok malam, dia pasti akan menghabiskan sepanjang hari untuk berpikir kapan hari panjang ini berakhir. Besoknya dia akan bangun pagi-pagi sekali dan membuatkan teh. Tapi dia tidak ingin meminumnya. Tapi tiba-tiba saja, bel pintu berbunyi. Ting tong. Dia akan berpikir itu adalah pengantar surat atau pengantar susu. Tapi saat dia membuka pintu, tadam! Kakak ada di hadapannya. Istri kakak itu pasti akan bahagia. Kemudian memeluk kakak. Itu maksudku, Kak. Lalu? Lalu apa? Ini namanya romantis, Kak. Kakak mengerti kan? Ya sudah, sekarang begini saja. Kakak telepon kakak iparku. Katakan apa yang kukatakan. Kakak coba saja. Tidak. Aku rasa aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa berbohong kepada Anandi. Kakak, kebohongan ini tidak ada salahnya dilakukan. Ini untuk kebahagiaannya. Jika bukan untuk kakak, lakukan ini untuk istri kakak itu. Aku yakin dia pasti menyukainya. Lagi pula, hidup akan membosankan tanpa sebuah kejutan. Ya kan? Ya, baiklah, akan aku pikirkan. Sekarang tutup teleponnya, aku harus bekerja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa aku bisa berbohong kepada Anandi?
merindukan Sif? Tidak, Bibi. Aku sedang memikirkan hal lain. Sif akan kembali besok pagi. Kau tidak perlu kelaparan sampai pagi. Ayo, makanlah. Tidak, Bibi. Bukan begitu. Aku tidak makan, bukan karena aku merindukan Sif. Aku hanya tidak lapar saja. Wow. Aku tidak tahu, ternyata gadis desa bisa juga seromantis ini. Mereka sangat merindukan suaminya. Dan kakak, aku tidak menduga ini darimu. Tapi harus kukatakan, aku terkesan. Apa maksudmu, Sanji? Apa gadis di desa tidak punya hati? Apa mereka tidak mencintai suaminya? Mengapa kau berpikir begitu? Mereka berbeda dengan gadis kota. Maksud Bibi? Gadis kota mengutarakan cinta di hari kedua dan melupakannya di hari ketiga. Tapi cinta ini berbeda. Ini sangat dalam. Butuh waktu untuk mengatakannya. Tapi cinta ini untuk selamanya. Cinta ini tidak kehilangan warnanya ataupun sinarnya. Bagaimana Anandi? Aku benar kan? Sungguh? Anandi begitu malu sampai dia pergi ke kamarnya? Iya, Ibu. Seharusnya Ibu melihat wajahnya. Dia tersipu malu seakan ini malam pertamanya. Aku bahagia sekali mendengar ini. Dan aku juga senang mengetahui semua baik-baik saja antara kau dan Anandi, Sanji. Kalian bisa jadi teman. Tidak, Ibu. Kami hanya jarang berbicara. Sudah aku bilang kan, aku tidak cocok dengannya. Tapi nak, Anandi menantu dari keluarga ini. Kau harus bisa menerimanya dengan hati yang terbuka dan mencoba menjadi temannya. Baru kalian bisa bersahabat. Itu tidak akan terjadi, Bu. Lupakan saja. Lagi pula, kakak ipar tidak punya waktu untukku. Ini keluhan biasa dari adik ipar. Tolonglah, Ibu. Aku tidak bercanda. Dia bahkan tidak punya waktu untuk kakak Sif. Dia selalu sibuk menyelesaikan masalah mantan suaminya atau dengan jasa sosialnya. Dan Ibu tahu, sebelum pergi ke Jaipur, kakak terus menelponnya. Tapi dia begitu sibuk, dia tidak bisa bicara sekalipun. Sanji, mungkin dia sedang sibuk dengan urusan yang sangat penting. Apa yang lebih penting daripada kakakku, Bu? Dengar, Sanji. Aku tidak mengerti kenapa kau masih marah pada Anandi. Aku sering bicara pada Minu. Dia mengatakan betapa baiknya Anandi. Dia mengurus keluarganya dan juga mengurus Sif. Dan mengurus semua kebutuhan Sif di sana. Lalu kenapa kau masih bermasalah? Ayolah, Ibu. Kakak iparku bahkan tidak tahu di kaki mana kakakku memiliki bekas luka dari kecelakaan sepedanya. Ibu bisa percaya itu? Apa yang kau katakan, Sanji? Iya, Ibu. Jika Ibu tidak percaya, Ibu tanya saja pada Bibi. Semuanya terjadi di hadapan Bibi. Dan Kak Anandi memang menantu yang baik. Tapi bukan untuk keluarga kita. Hanya untuk keluarga Jaitsar. Dan mengenai istri yang baik, maaf, Bu. Dia tidak akan bisa menjadi istri yang baik. Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana aku bisa mengatakan pada Bibi dan juga pada Sanji aku sangat merindukanmu. Aku bicara denganmu pagi ini, tapi itu tidak cukup. Kau tidak mengatakan isi hatimu. Aku juga tidak. Kenapa kau tidak bicara padaku, Sif? Kau masih marah padaku. Katakan. Halo? Apa kabarmu? Coba katakan, bagaimana kabarku? Biar aku tebak. Kau merindukan aku? Tebakanmu itu sangat benar. Tapi aku tidak akan bertanya, bagaimana kabarmu? Kenapa?
Aku tahu kau sangat marah padaku. Marah? Untuk apa? Kemarin malam, aku tidak menjawab teleponmu. Ayolah, kau pikir aku akan marah untuk masalah sekecil itu? Lalu, saat aku menelponmu, kenapa kau tidak bicara padaku? Aku sedang di stasiun pengisian bahan bakar. Lalu aku menyetir dan aku lupa. Tapi saat aku ingat aku menelponmu. Tapi aku yakin sekali saat aku menelponmu, kau pasti sudah tidur. Iya, aku melihat panggilan tidak terjawabmu pagi ini. Aku menelponmu, tapi kau tidak bicara lama padaku. Saat kau menelpon, aku baru keluar dari ruang ketua menteri menuju rapat lain. Katakan, bagaimana aku bisa bicara panjang lebar denganmu di antara semua rapat-rapat itu? Aku harus buru-buru. Iya, kau benar. Dan lihat aku. Sejak kemarin aku berpikir kau mungkin marah kepadaku. Itu tidak benar. Tapi katakan, saat aku ingin pergi ke Jaipur, aku menelponmu berkali-kali. Tapi kau selalu memutuskannya. Kenapa? Aku akan mengatakannya, tapi tidak sekarang. Aku akan mengatakannya saat kau ada bersamaku. Sekarang katakan, apa kau akan kembali besok pagi? Iya. Jika bukan untuk kakak, tolong kak lakukan ini untuk istri kakak. Lagi pula, hidup akan membosankan tanpa kejutan. Maksudku, tadi aku ingin kembali besok pagi, tapi aku baru bisa kembali besok malam, Anandi. Besok malam? Iya. Kenapa? Tidak. Bibi bilang kau akan kembali besok pagi. Iya, seperti aku katakan, aku memang ingin kembali besok pagi, tapi sayang, aku ada rapat yang lain. Itulah sebabnya, aku baru bisa kembali besok malam. Baiklah. Baiklah, aku tutup dulu. Kita bicara lagi nanti, oke? Pertama, kau tidak sabar untuk bisa bicara denganku. Dan sekarang aku gelisah untuk muda dalam hatiku. Tapi hanya jika kau mengambil waktu dari pekerjaanmu untuk mendengarkanku. Baiklah, aku tidak mau bicara padamu. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Bagaimana aku bisa marah padamu, Sif? Kau sungguh berpikir Anandi tidak bisa melupakan mantan suaminya. Gangga, ayo cepat, kau harus ke sekolah kan? Iya, Nyonya. Lihat, Ibu. Gangga terlihat sangat cantik. Ada apa? Setelah bertahun-tahun kau kembali ke sekolah. Apakah kau gugup? Kau tidak perlu gugup. Ini hari yang baik. Dan yang mulai belajar pada hari ini tidak akan mengalami masalah. Kau akan lihat itu nanti. Maaf Nyonya, kwitansinya tertiup angin. Aku tadi mengambilnya. Terima kasih. Selamat Hari Basan Pancami, Anandi. Aku berharap hari ini aku bisa bersamamu.
cinta.